masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Saya sering mengikuti halako-halako orang Salafi ini, bos. Dulu waktu saya di Jakarta sering saya ingin tahu bener enggak sih kajiannya Salafi ini nyala-nyalain orang terus. Saya ikutlah halako. Dulu saya pernah kayak gitu, teman-teman. Saya penasaran, saya ikut. Saya pura-pura jadi orang bodoh di situ, bos. Jadi orang awam biar kan seneng dia kalau kedatangan orang awam kan. Oh ini mas. Saya pura-pura bodoh aja di situ. Ya memang ternyata bener isinya emang begitu. Mungkin sekarang ini baru diperbaiki. Dulu setiap halako itu yang isinya ya kalau nggak nyalain, pokoknya nyalain tahlil, kemudian nyalain maulidan, nyalain wiritan, nyalain kekuburan. Kalau Salafi dakwanya apa? Nyala-nyalain ibadahnya orang. Kalau kita sebagai aswaja, kita merekrut. Kebanyakan kayak Gus Ikdam, kan kebanyakan orang-orang yang dunia bos, di jalan-jalanan, dunia lah bos ya, dunia malam. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang deso ya, dua abang deso. Yuk mari kita ngobrol di channel Mr. Coach. Oke, ngobrol dengan Sersan, serius tapi santai. Oke bos, kita hari ini mau reaction video apa ini? Langsung aja bos, langsung ke TKP bos. TKP, kita akan ngerasi apa? Langsung aja bos ke TKP bos. Ini ngerasi Banser. Saudara-saudara, teman-teman Banser yang katanya bubarin pengajiannya Ustadz Syafiq. Oh iya, Ustadz Syafiq Basalamah. Langsung aja bos ya. Saya sudah ngumpulin dari berbagai referensi bos ya. Langsung bos kita lihat bos, cek bos. Ini dari pengelola masjidnya bos ya. Ya oke. Mereka keberatan ya kita hormati keinginan mereka kan. Sudah mereka keberatan ya kita hormati keinginan mereka kan. Banser. Kami tidak bisa membendung, tapi ya, katakanlah mereka datang ke sini hanya untuk sholat pak. Ya. Jadi kami tidak bisa membendung, tapi bahkan datangnya jamaah itu dalam rangka untuk sholat maghrib. Oke. Itu dari pengurus masjid bos ya. Ya, pengurus masjid. Ingat, pengurus masjid yang saya tahu dari saya cari beritanya, pengurus masjid bukan yang mengadakan acara. Pengurus masjid itu bukan panitia. Jadi masjid As-Salam ini adalah masjid memang letaknya strategis. Kemudian sering memang digunakan dari berbagai elemen kelompok bos, kelompok Islam di situ. Karena letaknya strategis. Jadi masjid ini dari berbagai NU juga pernah ke situ itu dari berbagai kelompok. Ya. Dan Ustadz Syafiq Basalamah sudah 6 kali ke situ. Sudah 6 kali ke situ, bos. Ke masjid itu. Berarti ngisi pengajian. Entah ngisi, entah cuma sekedar sholat, saya nggak tahu ya. Yang panitianya itu dari komunitas beda. Yang saya tahu dari komunitas yang pernah saya baca di artikel itu komunitas dari One Kolbu, kemudian komunitas bikers apa gitu loh ya, bikers Muslim kayaknya, nggak tahu lah, itu dua itu yang panitianya yang mendatangkan Ustadz Syafiq Basalamah. Lanjut bos, ini tadi dari panitianya itu nggak tahu menau bos ya, karena sudah dibatalkan tapi masa datang juga. Oke bos ya. Terus nggak ada pengajian di situ, kata takmirnya. Kata pengurus masjidnya nggak ada pengajian di situ. Ini ke dari tempo.co Surabaya bos, kita baca bos. Oke, kita baca. Agenda pengajiannya dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam Puri Mas Gunung Anyar Surabaya pada Kamis 22 Februari 2024 berakhir ricuh. Penyelenggara membeberkan kronologi kegiatan tersebut. Ketua Umum dan penanggung jawab acara Abu Rosan mengatakan bahwa gerakan pemuda Ansor Kecamatan Gunung Anyar memang tidak menghendaki agenda kajian ini sejak awal. GB Ansor juga telah mengirim surat permintaan pembatalan kajian pada 20 Februari 2024. Oh, ya. Gitu ya. Namun panitia memutuskan tetap melanjutkan dengan alasan kegiatan kajian dilindungi undang-undang. Lalu kegiatan ini juga bentuk edukasi kepada masyarakat, kata Abu Rosan kepada Tempo. Nah, berarti tadi takmirnya pengurus masjid memang nggak tahu menau bos ya, memang sudah dibatalkan. Tapi Tapi panitia tetap ngeyel berarti ini bos, panitianya bos ya.
Kemudian pada saat acara berlangsung, Abu Rosan menginstruksikan kepada koordinator lapangan agar menahan para personel Banser di depan pintu gerbang masjid, alasannya demi ketertiban di area masjid. Nah, kendati demikian, pihaknya tetap membolehkan para Banser untuk masuk masjid dengan memenuhi syarat, yakni melepas atribut ormas atau tetap menggunakan atribut namun hanya perwakilan 3 orang. Lalu pukul 17.30 jam 5.15 bos ya, satu orang panitia acara inisial N didorong anggota Banser. Korban didorong namun Banser terjatuh karena tersandung trotoar. Ini katanya Abu Rosan bos. Kemudian Abu Rosan menerangkan bahwa N langsung ditarik dan dipukul oleh para anggota Banser yang lain. Akhirnya terjadilah baku hantam. Ini menurut versi panitianya bos. Ya, panitia dari Ustadz Syafiq Basalama. Ya. Nah, ketika terjadi baku hantam, pihak panitia langsung menghentikan kegiatan kajian Syafiq Basalama. Namun pihak Banser tiba-tiba masuk ke dalam masjid usai sholat maghrib pukul 16 jam 6 ya. Dan terjadi baku hantam kedua. Nah, jam 6, jam 5 lebih 15 dan jam 6 kejadian baku hantam itu bos ya. Jadi kesimpulannya pihak Banser yang memulai dan kami yang sudah mundur. Sementara pihak Banser malah maju, papar Abu Rosan. Abu Rosan ini timnya atau panitia penyelenggara dari timnya yang mengundang Ustadz Syafiq Basalama bos ya. Tak lama setelah itu datang sejumlah anggota polisi untuk melerai massa. Abu Rosan pun mengumumkan kepada jemaah untuk pulang. Setelah itu barulah pihak Banser juga membubarkan diri. Nah, ini versi Abu Rosan. Abu Rosan ini tim panitia pengajian Ustadz Syafiq Basalama. Sekretaris PC GP Ansor Kota Surabaya, Rizam Syafiq, membenarkan aksi organisasinya itu, namun ia mengklaim tidak asal membubarkan pengajian Syafiq Basalama. Syafiq Riza Basalama, kami tetap memakai adab musyawarah dan tabayun dengan pihak panitia dan yayasan yang menyelenggarakan acara tersebut, kata Rizam dalam keterangan resminya Jumat 23 Februari. Ya. Ini kejadiannya Kamis tanggal 22 bos. Kamis ini kejadiannya. Rizam menuding ajaran Syafiq Riza Basalama kerap menyerang peribadatan Nahdlatul Ulama atau NU, misalnya soal berzikir. Meski kami tahu dalam ceramah-ceramahnya banyak menyerang amalia NU, pimpinan anak cabang PAC GP Ansor Gunung Anyar tidak serta-merta membubarkan begitu saja. Nah, bos, alasan ditolak itu karena Ustadz Syafiq suka menyerang amal ibadah kelompok lain, amaliyahnya bos. Riza menjelaskan PAC GP Ansor Gunung Anyar telah mengirim surat keberatan atas kehadiran Syafiq Basalama. Pada Kamis pagi, PAC GP Ansor Gunung Anyar dan Banser Satkoryon Gunung Anyar menggelar pertemuan bersama Camat Gunung Anyar, Polsek, Koramil, Takmir Masjid, dan Yayasan Penyelenggara Pengajian. Nah, disepakati meniadakan pemateri Syafiq Riza Basalama untuk menjaga kondusivitas di wilayah Gunung Anyar, ujarnya. Nah, berarti sebelumnya itu ada pertemuan dan memang sepakat bos antara ketua panitia itu, panitia, takmir masjid, polsek, koramil, dan pihak kecamatan sudah disepakati tidak ada lagi pengajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalama. Nah, ternyata menurut Abu Rosan tadi, karena dia merasa itu bebas, kita bebas mau pengajian di mana saja, dan untuk edukasi katanya didatangkan juga bos. Nah, itu yang bikin ricuh itu bos. Gitu. Yang bikin ricuh bos. Kronologinya bos. Sudah sepakat, tetapi panitia dari pihak itu tetap menjalankan. Nah, seperti itu ya. Awalnya. Ini dari mana Ibu Merdeka? Oh, ini lagi ada lagi info lagi. Barisan Ansor Sebakunan Nahdlatul Ulama membubarkan paksa jemaah kajian Ustadz Syafiq Riza Basalama di Masjid As-Salam, Perumnas Kota Gunung Anyar, Surabaya pada Kamis malam. Pembubaran itu menimbulkan kericuan. Pengurus Masjid As-Salam, Purimas, pun membeberkan kronologi peristiwa tersebut. Ketua Yayasan Masjid As-Salam, Iskandar Sugan, menjelaskan sebelum peristiwa itu sudah terjadi 2 kali pertemuan dengan beberapa pihak bos. Pertemuannya dengan beberapa pihak, bukan dengan antara panitia dan Banser saja, tapi beberapa pihak. Jadi disebutkan bos, dari pihak kecamatan, polsek, koramil juga dilibatkan juga kan bos ya, dari beberapa pihak bos. Karena di wilayah Gunung Anyar itu memang basisnya NU di situ bos, orang-orangnya NU bos, kebanyakan di situ bos, itu loh bos. Nah, lanjut bos. Ini kalau bos, sebaiknya kita langsung aja bos ya. Langsung kemana? Ini begini,
teman-teman. Ini sebenarnya bisa jadi kesalahpahaman, ya bos ya. Iya, karena bisa. miskomunikasi itu, miskomunikasi. Bisa. Untuk pengurus masjid memang tidak tahu menahu tentang hal ini. Karena apa? Karena mereka hanya penyedia tempat saja. Betul, betul. Dan informasinya begini bos, suruh take down sama sudah disepakati take down kan ya? Take down, ya, sepakat semua. Katanya sudah di take down bos, sudah dibatalkan. Katanya bos, katanya sudah dibatalkan. Kemudian jamaah yang belum tahu kabar itu masih datang aja. Rencananya kan 2.000 orang, 2.000 jamaah yang datang. Berhubung sudah di take down, datang aja yang nggak tahu informasi itu, datang aja sekitar 1.000 orang bos. Dan menurut sumber yang lain, Ustadz Syafiq Riza Basalamah di situ sudah nggak minat untuk mengadakan pengajian, hanya sholat saja katanya bos. Tapi katanya di sini tadi menjelaskan itu sudah dilakukan pengajian bos. Nah, berarti kan kabarnya simpang siur ini, ya kan? Kabarnya simpang siur. Katanya menurut keterangan lain hanya sholat transit saja, sholat jamaah saja, nggak ada pengajian. Tapi dari yang artikel tadi yang pertama, artikel pertama itu ketika Banser datang terus terjadi ricuh, maka di stop pengajiannya kan, berarti kan sudah pengajian di situ. Tadi dari pihak itu bos, dari pihak panitia Bu Rosan juga gitu, ya kan? Tadi video yang pertama dari pihak masjid, takmir masjid itu bilangnya cuma mau sholat saja. Ya boleh aja. Ya dia kan nggak tahu bos, karena dia bukan panitia kan, hanya pengurus masjid. Nah yang tahu panitia, katanya ini panitia tadi karena sudah ricuh baru pengajian dihentikan, jamaah suruh pulang gitu. Menurut video yang sudah beredar kan kayak gitu, Ustadz Syafiq juga gitu kan, yang sabar, saya datang sini jam 1. Nah itu menunjukkan memang ada niatan pengajian sudah gitu loh. Dan kabarnya juga tim dari Banser ini, dari Banser juga mengirimkan tim investigasi bos ke situ bos, bukan sembarangan. Berarti gitu loh bos. Berarti simpang siur bos kabarnya bos. Nah alasan GP Ansor membuarkan ini karena memang kajian Ustadz Syafiq Basalamah ini kerap menyerang Amalia, menyalah-nyalahkan Amalia NU kayak gitu. Jadi ya mumpung belum besar kelompok ini kan gitu. Kalau besar dia sekarang mungkin sabar, menunjukkan akhlak yang bagus karena mungkin masih sedikit bos. Takutnya kalau sudah besar itu bos, takutnya sama aja kayak yang lain-lain gitu bos. Betul. Apalagi dia sistemnya takfiri bos. Dulu saya sering mengikuti halako orang Salafi ini bos. Dulu waktu saya di Jakarta sering saya ingin tahu bener enggak sih kajiannya Salafi ini nyalain orang terus. Saya ikutlah halako. Dulu saya pernah kayak gitu teman-teman. Saya penasaran, saya ikut. Saya pura-pura jadi orang bodoh di situ bos. Jadi orang awam biar kan seneng dia kalau kedatangan orang awam kan. Oh ini mas. Saya pura-pura bodoh aja di situ. Ya memang ternyata bener isinya emang begitu. Mungkin sekarang ini baru diperbaiki. Dulu setiap halako itu yang isinya ya kalau nggak nyalain, pokoknya nyalain tahlil, kemudian nyalain maulitan, nyalain wiritan, nyalain ke kuburan. Dulu mereka nyalain kuburan bos, orang pergi kuburan. Sekarang enggak, sekarang yang minta-minta disalahin betul itu. Kalau yang kuburan yang enggak, mereka sudah berubah. Nggak apa-apa ke kuburan, yang penting mendoakan gitu bos. Nah ini statementnya emang sering kayak gitu. Jadi apalagi ke Jawa Timur kan memang basisnya bos gitu bos. Masa iya kan gitu kan, mumpung belum besar kita waspada dulu. Bukannya teman-teman ya, bubaran pengajian atau gimana. Kalau ingin tahu mungkin mana buktinya Ustadz Syafiq Basalamah menyerang-nyerang kayak gitu. Oke bos, saya sudah saya kumpulin bos. Ini bos, ini si videonya bos ya. Kita biar nggak lama-lama bos. Syafiq Basalamah itu menyerang-nyerang Amalia NU. Nih bos. Masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Oh itu bos. Tuh ini saya ambil dari channel ini ya, Afandi ya. Itu Khalid Basalamah menuduh, walaupun dia nggak ngomong NU, setelah sholat maghrib
apa nyanyi katanya. Nah, tadi itu ya kan. Iya, ternyata berarti videonya nah, itu ada. ya. Walaupun dia sudah minta maaf sebenarnya dulu. Oh iya, Syafiq tapi ini kan tidak menyebutkan bos. tidak menyebutkan, tapi yang apa lagi kalau bukan itu bos amalnya bos. Yang setelah maghrib beritaan kalau rotipan apa rotil hadar dibaca kan keras suaranya bos. Iya, betul. Ya kan? Pakai mic ya. Pakai lagu juga kadang bos. Ada yang pakai apa? Maulitan, nah, nyanyi-nyanyi katanya bos. Nah itu walaupun dia sudah minta maaf, tapi track recordnya itu ada dan berarti emang apa backgroundnya itu kayak gitu beliau itu teman-teman. Jadi otomatis kita yang di Jawa Timur mumpung belum jadi besar kan begitu. Iya. Dibendung lah ini daripada nanti kacau kalau semakin besar makin ribut bos. Ya kan mumpung belum ya jadi sudah di stop dulu. Ada lagi mungkin selain itu bos. Kita lihat aja bos. Ya, itulah demokrasi. Jadi kalau bicara demokrasi itu bisa memberikan rasa keadilan, bohong. Itu bikinan manusia yang mendatangkan permusuhan dan kebencian. Oh kita nggak boleh permusuhan, gimana? Permusuhan itu dibuat. Yang namanya hizbiyah, fanatisme kepada kelompok itu terjadi. Antum bisa lihat bagaimana mereka saling membuli jamaah, saling mencela dan memaki. Menurut Pak Syafiq, demokrasi itu adalah bos, sumber dari permusuhan bos. Nah itu kan bahaya teman-teman, bahaya. Sebenarnya masih banyak mungkin apa track record dari isi dari Pak Syafiq Basalama ini, ya kan? Demokrasi, padahal pengikutnya atau pendukungnya kita negara demokrasi, kita bebas mau ngungkapin apa, mau ceramah apa bebas. Nah ini malah ngeritik demokrasi. Katanya demokrasi sumber permusuhan. Permusuhan itu diciptakan di demokrasi karena apa adanya fanatisme lah. Anda juga termasuk ada pengikut fanatisme gitu loh. Ini untuk yang katanya mana ceramah Ustadz Syafiq Basalama yang isinya apa bikin gaduh, bikin apa. Ini salah satunya. Bukan salah satunya, dua satunya. ini ya ada dua. Mungkin kalau mau cari ya masih banyak bos. Masih banyak lah. Masih banyak. Terus kelompok ini sudah melekat di hati orang-orang Nahdliyin. Belum lagi yang menafikan Wali Songo bos, yang katanya Wali Songo nggak ada, itu loh bos. Kan dari kelompok ini, ya kan? Belum yang katanya Sunan Kalijogo itu wali setan. Kan dari kelompok ini bos. Makanya wajar lah kalau mau dibubarin jangan nyalain yang bubarin, kita waspada gitu loh. Kita mau menghilangkan sejarah Wali Songo. Iya. Kan dari kelompok ini bos, gitu loh bos. Iya, makanya bahaya bos. penolakan. Masanya lebih besar, pengaruhnya lebih besar ya kita harus bendung. Berarti Banser itu ya betul. Ya betul kalau gitu. Kayak gitu bos. Karena apa menjaga wilayahnya dari doktrin kayak gini. Kalau banyak orang kayak gini bos lah bahaya bos Indonesia bos kan begitu bos. Terus ada lagi yang ngapain pengajian tuh Banser memang sukanya bubarin pengajian. Kalau joget suka Banser itu nah gitu bos yang joget-joget oke. Kalau joget saya mengaku mungkin ada bos beberapa oknum bos ya mungkin enggak sampai 100 bos. Kalau oknum ada gini teman-teman, rumah kalau kamar mandinya besar atau kamar mandinya banyak bos ya, semakin kamar mandi besar maka comberannya juga besar gitu loh bos. Iya, ya kamar mandinya besar comberannya besar. Ya, sesuai kayak gitu. Di mana-mana tuh ada tuh kayak gitu loh. Itu bukan ajaran Banser. Kalau ajaran tuh baru ajarannya Banser harus joget ya, enggak. Kalau manusiawi Banser ya, iyalah ada yang gini kan gitu bos. Makanya NU kan besar maka oknumnya juga banyak kan begitu karena organisasinya besar. Pasti sampai nyala-nyala kalau bisanya jaga gereja, kalau jamiah ngaji dibubarkan. Nah itu yang parah. Itu parah. Gini teman-teman, gereja yang ngebom itu siapa? Yang teroris itu apa? Saudara Islam, harus diakui itu saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka yang bertanggung jawab ini sebenarnya Banser ini nggak ikut makan nangka tapi ikut makan getahnya bos. Ya kan? Kenapa? Dia demi nama Islam ini, nama baiknya kembali, Banser ini rela jaga gereja. Soalnya banyak teroris. Ya teroris kan tetap Islam itu. Islam. Jadi yang bertanggung jawab siapa atas keamanan gereja? Ya Islam juga. Kan gitu.
Yang bertanggung, karena yang ngebom ini dari kalangan Islam, maka yang bertanggung jawab juga saudara Islam. Banser ini apa bos? Ya gitu bos, gak ikut ngelakuin tapi ikut makan getahnya. Kayak gitu, jaga dihujat. Padahal tanggung jawab seorang muslim menjaga keamanan kafir dhimmi. Itu tugas dari Rasulullah. Siapa yang menyakiti hati kaum dhimmi, kafir dhimmi, maka dia menantang perang denganku kelak di akhirat atau di hari kiamat. Kan begitu bos. Lo kan ada aparat, ada gini. Iya, aparat juga ikut jaga. Cuma untuk sebagai pertanggungjawaban saudara kita kaum muslimin yang meneror-neror kami, saudara Islamnya, oke lah kami yang akan mengamankan. Kan seperti itu. Supaya persaudaraan itu terjaga. Iya, di masa Sayyidina Umar juga begitu bos. Siapa yang megang kunci gereja? Diserahkan ke muslimin dulu. Khalifah itu yang megang kunci gereja itu. Berarti kan keamanannya memang diserahkan ke penguasa yang mayoritas di situ siapa? Kaum muslimin. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ada yang kritik juga, mungkin Harry Pras atau siapa? Gus Ikdam joget-joget sholawatan pakai joget-joget. Iya. Gini loh teman-teman. Bedanya orang-orang Salafi, Wahabi dengan kita. Kalau Salafi dakwanya apa? Nyala-nyalain ibadahnya orang. Kalau kita sebagai aswaja, kita merekrut. Kebanyakan kayak Gus Ikdam, kan kebanyakan orang-orang yang dunia bos, di jalan-jalanan, dunia anu lah bos ya, dunia semuanya malam. Bermacam-macam jamiahnya. Itu kan ada yang Islam, yang tidak, ada yang rata-rata orang dari bos. orang-orang yang orang itu. jalanan. Mereka langsung diajak pengajian, nggak mau. Mereka sukanya apa? Sukanya ludrukan, ya sudah ludrukan diisi selawat itu sudah sejak zaman Sunan Kalijogo kayak gitu teman-teman. Karena Bos, Islam ya. Di Indonesia itu Islamnya masih dakwah. Iya, terus dakwah kita itu. Kita harus dakwah. Mengentas orang-orang yang di salah jalan, kita dakwah. Nggak apa-apa, mereka senangnya apa? Yang penting selawatan dulu. Yang penting mereka senang dulu Dakwah kayak gitu, itu harus bos. bertahap. Nah, Ya kan, nggak nggak langsung. Jadi jangan Syariat menyalahkan. aja nggak langsung disyariatkan sholat 5 waktu. Ya, Harus kayak gitu. Bertahap dulu kan. Nah, kayak gitu penjelasannya tentang Gus Ikdam yang joget-joget pakai sholawatan kayak gitu teman-teman. Oke bos, Oke, untuk bos. saat ini itu dulu bos. Mungkin hari ini saja yang kita obrolkan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan pikiran kita tambah luas, tambah Amin. bijak dalam menyikapi Amin, sesuatu. amin, amin. Benar itu dari Allah dan yang salah itu dari kami pribadi. Akhirul kalam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.